Sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan hari ini dalam khotbah kita, menjadi orang Kristen berkualitas. Ya. Bapak Ibu Saudara, kualitas suatu barang akan menentukan harga barang tersebut. Semakin tinggi kualitasnya, maka barang tersebut akan semakin tinggi pula harganya. Kita juga akan bangga dengan kualitas barang tersebut jika kita memiliki barang itu. Kita akan senang pastinya kalau kita punya barang, kualitasnya bagus, ya kita akan senang. Namun bukan hanya soal barang, kita juga pasti akan bangga jika memiliki apapun yang punya kualitas. Bukan hanya barang, tetapi apa saja yang berkualitas, kita pasti senang, kita pasti bangga. Demikian pula dengan Allah kita, saudaraku. Dia pasti akan sangat bangga jika mendapati kita sebagai orang-orang Kristen yang berkualitas. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas? Kita dapat menjadi orang Kristen yang berkualitas dengan cara melakukan kebenaran-kebenaran seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. 11 ayat firman Tuhan ini saya rindu membacanya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya harap tulisannya bisa terbaca dari belakang, kalau enggak bisa lihat di HP ya, karena kecil ya. Baik, mari seberapa dapat kita akan baca. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bersama-sama kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu, tetapi kami belum memahaminya. Biarlah kami hari ini diterangi hati kami, supaya kami bisa memahami. Pakai hamba-Mu untuk menerangkan, menjelaskan firman-Mu ini dengan pengurapan kuasa-Mu, sebab hamba-Mu tidak punya apa-apa, tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjelaskannya. Namun Roh Kudus yang akan memampukan kami, memberikan pewahyuan baru supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah Tuhan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen berkualitas. Kita dapat menjadi orang Kristen yang berkualitas dengan cara
melakukan kebenaran-kebenaran seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Kebenaran apakah yang harus kita lakukan sebagai cara supaya saya dan saudara bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas? Paling tidak dari ayat ini saya menemukan 3 cara supaya saya dan saudara bisa menjadi seorang Kristen yang berkualitas. Yang pertama adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kita baca bersama-sama. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Saudara, mari kita perhatikan konteksnya lebih dulu. Pada perikop ini, Lukas 14 ayat 25 sampai 35 ini, Yesus mengakhiri pengajarannya dengan menyampaikan perumpamaan tentang garam yang menjadi tawar. Coba perhatikan di ayat yang ke-34 sampai 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ternyata saudara, ada garam yang bisa kehilangan rasa asinnya atau menjadi tawar. Saudara mungkin agak bingung, agak aneh. Mosok Pak, ada garam yang bisa tawar, bisa kehilangan rasa asinnya. Ternyata ada. Ini buktinya. Yesus sendiri berkata, jika garam menjadi tawar, untuk apa? Tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa garam yang sudah kehilangan rasa asinnya atau yang sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Dalam Injil Matius, Yesus lebih jelas, lebih tegas mengatakan, garam yang sudah kehilangan rasa asinnya, nggak ada lagi gunanya kecuali hanya dibuang dan diinjak orang. Nggak ada lagi artinya, nggak ada lagi gunanya kalau garam itu sudah menjadi tawar. Garam semacam ini adalah garam yang kualitasnya rendah, sehingga tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama. Ya, coba saudara ikuti saja jalan pikiran ini. Nanti saudara akan tahu maksudnya bagaimana. Ya, garam pada zaman Tuhan Yesus memang berbeda dengan garam yang kita kenal sekarang ini. Kalau saudara tahu garam sekarang ini, nggak akan ada garam yang kehilangan keasinannya. Kenapa? Karena begitu masukkan ke dalam sayuran, akan larut ke dalam sayuran itu dan nggak ada sisanya. Betul? Tapi kalau garam pada zaman Yesus beda. Tidak seperti garam zaman ini, maka itu menentukan seperti apa kualitas garam waktu itu. Maksudnya, garam yang kualitasnya rendah itu akan mudah sekali hilang rasa asinnya, tidak bisa tahan lama. Tetapi garam yang berkualitas tinggi, garam yang berkualitas baik, rasa asinnya bisa tahan lama. Garam pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah batu-batu yang terendam sangat lama di laut mati, sehingga memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Jika digunakan untuk masak, maka hanya dibutuhkan dicelupkan garam itu ke dalam masakan, lalu setelah rasa asinnya dirasa cukup, batu ini akan diangkat kembali, disimpan di tempat yang semestinya untuk dipakai suatu hari nanti ketika masak. Jadi beda kalau sekarang kita masak kan kita taburi dengan garam. Zaman itu orang masak bukan ditaburi garam tetapi dicelupkan. Kita sudah bikin teh tongci begitu. Kalau teh tongci selesai dibuat,
Bisa dipakai lagi nggak, Mas? Nggak bisa. Kalau dipakai terus kasihan pabriknya, kasihan Mas Jun, ya kan? Tapi garam waktu itu begitu dicelup ke dalam sayur mangkok sayur, sudah rasa asinnya cukup, dia akan diangkat lagi, lalu disimpan di tempatnya. Kemudian saya masak lagi. Masak apa? Umpamanya ayam. Sudah celupkan di situ. Saya masak mau goreng tempe, celupkan di adonan itu. Lalu begitu seterusnya. Nah, kalau garam itu kualitasnya rendah, mungkin hanya dicelup 2-3 kali sudah hilang rasa asinnya. Tapi kalau garam berkualitas tinggi, dicelup berpuluh-puluh kali, tetap asin. Makanya ketika Yesus bilang garam yang tidak ada asinnya lagi, garam yang sudah menjadi tawar, gak ada gunanya. Memang betul garam yang kualitasnya rendah, yang dipakai hanya 2 atau 3 kali, dicelupkan ke dalam masakan lalu sudah gak asin, ya batu itu akan dibuang, bukan disimpan di lemari. Betul nggak? Bisa mengikuti nggak? Logikanya masuk nggak? Ya, nah maka dari itu saudaraku, batu-batu garam ini berbeda-beda. Yang tidak berkualitas akan cepat menjadi tawar, tetapi yang berkualitas rasa asinnya dapat bertahan sangat lama, bisa bertahun-tahun. Tergantung kualitas batu garam itu. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang ingin menjadi murid-muridnya, atau orang-orang Kristen itu hendaknya seperti garam yang berkualitas tinggi, yang rasa asinnya bisa bertahan lama. Gak hanya sekali, 2 kali celup langsung hilang, tetapi bisa bertahan lama. Dengan demikian Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya atau orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, bukan sekadar hanya jadi orang Kristen. Perhatikan ayat 25. Mari kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Ayat 25, inilah inti masalahnya. Apa masalahnya? Pada saat itu Tuhan Yesus telah mengadakan banyak mukjizat, dan pengajarannya membuat takjub banyak orang. Banyak orang kagum akan Tuhan Yesus, dan Yesus telah menjadi sangat terkenal waktu itu. Keadaan yang seperti itu membuat orang banyak berbondong-bondong ingin menjadi pengikutnya. Karena Yesus bisa melakukan banyak mukjizat, Yesus banyak terkenal, lalu orang berbondong-bondong pengen menjadi muridnya, pengen menjadi pengikutnya, pengen bersama-sama dengan dia. Melihat hal tersebut, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan syarat-syarat bagaimana caranya menjadi pengikutnya. Pemberian syarat-syarat itu dimaksudkan agar para pengikutnya adalah orang-orang yang berkualitas tinggi. Maka cara pertama agar kita dapat menjadi orang Kristen yang berkualitas adalah dengan mengasihi dia lebih dari apapun. Jadi konteksnya, mengapa Yesus memberikan gambaran tentang garam? Karena Yesus sedang ingin menyampaikan bahwa yang mau mengikut dia seperti halnya garam yang tidak cepat kehilangan rasa asinnya, tetapi yang rasa asinnya bisa bertahan lama. Sebab orang berbondong-bondong, Yesus perlu dong menyeleksi orang yang mau ikut dia. Gak asal terima saja, yang penting banyak. Betul gak? Orang kan kadang-kadang terkecoh, yang penting jumlah, bukan mutu, gitu kan? Yang penting jumlahnya banyak, seneng, apalagi standar dunia. Ya contohnya lah seperti gereja. Kalau gereja jemaatnya banyak sekali, itu dianggap gereja yang berhasil. Betul?
Nggak peduli orang-orangnya kayak apa, hidupnya kayak apa, nggak peduli. Yang penting jumlahnya banyak. Nah, dalam hal ini Yesus sedang mengajari kita dan membesarkan hati kita hari ini bahwa jumlah tidak menentukan mutu, jumlah tidak menentukan keberhasilan atau kegagalan. Ternyata yang Tuhan mau bukan jumlah yang banyak, tetapi mutunya, menjadi garam yang tidak mudah luntur rasa asinnya. Karena orang begitu banyak datang kepada Yesus ingin menjadi muridnya, lalu Yesus kasih syarat, kalau mau jadi muridku, kalau mau jadi pengikutku, dengan kata lain kalau hari ini, kalau mau jadi orang Kristen, syaratnya yang pertama, kasihi Yesus lebih dari apapun. Ayat 26 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dengan keras berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, jangan salah. Saudara, seringkali ayat ini kita salah nangkep. Tuh Pak, kita boleh kok benci sama orang lain. Benci bapak aja boleh, benci ibu boleh, benci istri boleh. Mana ayatnya? Ini. Betul nggak? Halo? Asik ya cuacanya gini untuk tidur. Tadi bawa bantal dari rumah sangat lebih asik. Ya, itu kan Pak, boleh kan membenci orang lain? Ayatnya ada apa Pak? Mana? Ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci siapa? Ayo bapaknya, ayo baca yang keras. Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau mau jadi murid Yesus Pak, ternyata saya harus membenci bapak saya. Betul nggak? Ayatnya kalau di letterlock kita artikan begitu. Betul nggak? Saya pernah diajak diskusi sama seseorang, orang Kristen, tentang ini. Nggak apa-apa Pak kalau saya benci sama orang lain. Yesus saja nyuruh saya begitu. Ini ayatnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Benarkah Tuhan Yesus menyuruh kita membenci bapak kita? Tuhan Yesus menyuruh kita membenci ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita, bahkan membenci nyawa kita sendiri. Dengar dulu. Benarkah demikian? Ini kalau dibaca secara letterlock memang betul, ya. Lalu buat apa Yesus mengajari doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Nyatanya Tuhan nyuruh kita membenci bapak kita kok. Bapakku dewe, ibuku dewe loh ini. Tuhan bilang harus membenci. Kalau tidak membenci mereka, kita tidak layak menjadi muridku. Sebentar. Ini kita mau telaah, kita mau namanya eksegesa, kita mau gali. Benarkah frasa atau kalimat ini maksudnya supaya kita membenci? Ternyata begini Bapak Ibu, kata tidak membenci itu dari kata Yunani omisei. Kelihatan dari belakang? Omisei, ya, omisei. Memang secara literal, secara letterlock ini artinya tidak benci. Betul, secara letterlock, ya. Tetapi kata ini, kata omisei, dapat diartikan lebih memilih. Dari mana Pak? Kok Pak Anto bisa tahu itu? Ya, secara etimologi, penggunaan kata omisei selalu berhubungan erat dengan pemuritan.
yaitu suatu komitmen atau keputusan yang membutuhkan kesetiaan. Jadi Yesus sedang berkata, barang siapa, ya, ayat 27, mana ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia lebih memilih bapaknya. Bisa nangkep? Ini ayatnya, ya. Kita baca. Kata membenci itu, atau ia tidak membenci itu, atau dan ia lebih memilih bapaknya. Ya, kita baca ya, coba. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia lebih memilih bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bisa nangkep sampai di sini? Ya, kalau ini kan kayak ajaran kebencian. Ternyata Tuhan Yesus nggak ngajar kita kebencian. Ya, karena ciri khas kita orang Kristen itu mengampuni. Mustahil Yesus mengajari kita kebencian. Ternyata dari bahasa aslinya kita mendapatkan kata ini, kata apa tadi? Misei itu lebih atau bisa diterjemahkan lebih memilih. Ya, sehingga ketika Yesus berkata di ayat 26, Tuhan Yesus sedang berkata bahwa jika ada orang datang kepadanya atau menjadi pengikutnya, itu lebih memilih bapaknya, lebih memilih ibunya, dan seterusnya. Yesus bilang apa? Ia tidak layak menjadi muridku. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya ini, sebab seorang guru itu membutuhkan komitmen kesetiaan dari muridnya. Betul nggak? Maaf, yang jadi guru di sini. Betul nggak? Seorang guru itu membutuhkan komitmen kesetiaan dari muridnya. Nggak mungkin, maaf, pelajaran bahasa Inggris mamanya, Mam Ririn. Lalu murid Mam Ririn itu lebih setia, tidak mengerjakan tugas-tugas bahasa Inggris, tapi mengerjakan yang lain. Apakah itu yang diharapkan dari seorang murid? Gak bisa. Maka untuk menjadi murid Yesus, tidak bisa kalau kita lebih memilih Bapak kita, lebih memilih keluarga kita, lebih memilih nyawa kita. Yesus bilang, ia tidak layak bagiku. Artinya Yesus mau supaya ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi muridnya, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, kita tidak boleh memilih hal-hal yang lain kecuali Yesus yang jadi nomor satu. Yang setuju katakan amin. Bayangkan saja, seandainya ada seorang murid yang lebih memilih setia bukan kepada gurunya, apa yang bisa diharapkan dari murid yang seperti itu? Gak akan bisa diharapkan apa-apa. Suruh mengerjakan tugas bahasa Inggris, gak kerjakan, karena dia gak komitmen setia kepada guru yang bersangkutan. Nah, kalau jadi murid Yesus, lalu dia tidak komitmen setia kepada Yesus, Yesus bilang apa kira-kira? Dilakukan gak? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Meskipun toh demikian, banyak orang Kristen yang hari-hari ini seperti itu. Dengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar. Coba lihat kanan kiri, sanes panjenengan kok. Amin. Yang di luar sana, ya, nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada komitmen setia kepada Yesus. Dengan demikian pengabdian kita kepada Yesus harus melebihi dari segalanya. Rasa cinta kita kepada Yesus harus melebihi apapun, bahkan harus melebihi nyawa kita sendiri. Dalam Markus pasal 12 ayat 30-40, Yesus menyampaikan tentang hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan Yesus mau. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan menghendaki agar pengabdian kita kepadanya melebihi pengabdian kita kepada yang lain. Mari kita renungkan dalam hidup kita. Siapakah yang lebih kita kasihi? Siapakah yang lebih kita kasihi? Kita lebih setia kepada siapa hari ini? Allah ingin kita menempatkan Dia pada urutan yang paling atas. Ketika kita bangun tidur, apa yang lebih dulu kita cari? Itu menentukan prioritas kita sebenarnya siapa. Apa yang saudara cari pertama kali saudara bangun dari tidur? Mesti HP. Betul? Betul nggak? Betul. HP kuno nanti. Puji Tuhan kalau tidak. Rata-rata hari ini HP yang paling dicari. Tuhan mau ketika engkau bangun tidur, cari dulu Dia. Kalau engkau mengasihi Dia, kalau engkau mengasihi Yesus, engkau bangun tidur, maaf agak kasar bahasa saya, melek moto sing digoleki Gusti Yesus. Amin. Wong kita nggak ribet kok. Mungkin kita sudah kebelet ke belakang dulu, nggak apa-apa. Habis itu kembali ke tempat tidur, lalu kita mencari Dia untuk ngomong-ngomongan dengan Dia lewat doa. Jangan cari HP-mu dulu, jangan cari sandalmu dulu, apa mana cari kopinya dulu, nanti dulu. Cari Tuhan dulu kok. Kalau kau berkata aku mengasihi Yesus, Yesus mau jadi yang nomor satu, maka ketika kau bangun tidur, carilah Dia. Amin. Itu yang Yesus mau. Karena Tuhan mau saudara yang saya jadi orang Kristen yang berkualitas, caranya dengan mengasihi Dia lebih dari segalanya. Ketika kita mendapat berkat materi, siapa yang pertama kali kita ingat? Nah, ini agak kurang enak. Siapa yang kita pertama kali kita ingat ketika kita mendapat berkat materi? Halo? Ingat Tuhan nggak waktu kita dapat materi, berkat materi? Ayo, ingat nggak? Ya? Ingat, ya? Perut. Ya, makanya saya ngajak kita renungkan. Ketika kita dapat berkat materi, siapa yang kita ingat lebih dulu? Ya, jangan hanya pada waktu kita sakit, pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, pada waktu kita kekurangan, kita ingat Dia dan terus Tuhan, aku tolong Tuhan, Tuhan terus. Tapi ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang banyak berkat, sedang lancar-lancar saja, Tuhan, Engkau nanti dulu dah. Halo? Kita ada di mana? Yang model apa? Renungkan bersama-sama. Kasihilah Dia lebih dari apapun, dan dalam kondisi seperti apapun, jadikan Dia number one, numero uno, nomor satu. Yang kedua, menjadi orang Kristen berkualitas. Yang pertama, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yang kedua, siap menderita. Banyak orang yang mau mengikut Yesus hanya karena ingin menikmati berkat dan tidak mau menanggung susahnya. Seperti orang berbondong-bondong tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa mereka berbondong-bondong karena ingin dapat berkat. Bahkan kalau bisa ketularan, bisa melakukan mukjizat gitu kan. Lalu dari mukjizat itu dia bisa terkenal begitu kan. Masuk akal nggak? Ya. Makanya banyak orang yang mengikut Dia itu hanya ingin berkatnya, nggak ingin menanggung susahnya. Maka kemudian Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27.
Bapak Ibu Saudara, kata salib di sini bicara tentang penderitaan, bukan mengacu pada kematian Yesus, tetapi bicara penderitaan. Memikul salib berarti rela dan mau menanggung penderitaan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, dan mereka tahu betul ketika Yesus ngomong pikul salib. Kalau ngomong dengan saudara orang Indonesia, ngomong pikul salib harus dijelaskan. Betul? Karena konteks kita nggak ada pikul salib. Tapi konteks orang Yahudi, mereka langsung nangkep, langsung tahu ketika Yesus ngomong pikul salib. Salib itu bicara penderitaan. Maka ketika Yesus bilang kepada orang Yahudi yang ada di sekitar mereka, di sekitar Yesus, karena yang berbondong-bondong mendatangi Yesus adalah orang-orang Yahudi, maka ketika Yesus bilang kamu harus memikul salibmu, orang-orang tahu, lu harus memikul penderitaan. Hal itu berarti Tuhan Yesus sedang memberikan syarat untuk mengikuti Dia, yaitu harus siap memikul salib. Artinya orang itu harus siap menderita. Ada dua hal yang harus dipikul oleh orang Kristen. Yang pertama salib, yang kedua kuk. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku dan pikulah kuk yang kupasang, ya, karena bebanku pun ringan, ya. Jadi orang Kristen itu punya dua hal yang mesti dipikul. Satu salib, dua kuk. Nah, salib berbicara tentang penderitaan, sedangkan kuk bicara tentang ketaatan. Ketaatan kepada Yesus ternyata nggak berat kok. Yesus bilang bebanku pun ringan. Yang membuat berat itu karena kita rosok-rosok, gitu. Ya, menurut ketaatan kepada Yesus nggak berat. Kita yang membuatnya berat karena rosok-rosok itu loh, malas, gak mau. Sehingga ketika Yesus berkata memikul salibnya dan mengikut aku, itu artinya kita harus siap menderita dan taat sepenuh hati mengikut Dia. Ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara, ayat 28-32 ini Tuhan Yesus memberikan gambaran yang menjelaskan tentang bagaimana kalau mau mengikuti Dia. Ya, tadi kita sudah baca. Yesus menjelaskan bahwa jika mau mengikut Yesus, Yesus pun pakai logika, pakai akal sehat, maka harus mempertimbangkannya, harus memikirkannya baik-baik. Apakah sanggup atau tidak dengan syarat yang disampaikan olehnya. Apa syaratnya? Memikul salib. Itu yang kedua. Yang pertama, mengasihi Dia lebih. Kita tidak boleh lebih memilih yang lain kecuali memilih Yesus. Nah, makanya Yesus bilang, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu. Karena orang berdesak-desakan pengen ikut Dia, makanya pertimbangkan, ini syaratnya. Siapkah kamu untuk lebih memilih aku daripada yang lain? Lalu yang kedua, siapkah kamu memikul salibmu?
Siapkah kamu menderita? Pikirkanlah baik-baik. Kira-kira sanggup enggak? Kira-kira mampu enggak? Tujuan dari menimbang dan memikirkan baik-baik adalah supaya kita tidak menyesal atau berhenti di tengah jalan. Ya, kalau ikut Yesus hanya asal gabrus, asal asal ikut-ikutan, nanti di tengah jalan, loh kok susah ya? Kok enggak seperti harapanku ya? Saudara, apa yang akan dilakukan? Ya wes lah, aku tak cukup sampai di sini, gitu kan? Itu namanya menyesal dan berhenti di tengah jalan. Gak kuat pikul salib. Sebab percuma saja jika di awal mengikuti Yesus begitu menggebu-gebu dengan semangat yang berapi-api, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan hanya karena tidak kuat menahan, memikul salibnya. Kita akan dicemooh oleh orang lain. Halah, ternyata mengsak mulu. Di awal-awal, ketoke. Barang di tengah jalan, kamu harus pikul salib. Nggak kuat pikul salibnya. Kemudian mundur. Siapa yang dipermalukan? Awake dhewe. Dirinya sendiri. Mengikut Yesus memang akan diberkati. Ini semua pasti bilang amin. Amin. Ya. Tetapi akan ada juga banyak penderitaan, akan ada banyak kesusahan. Tidak hanya berkatnya. Saya bukan pengajar teologi kemakmuran, jadi saya harus fair. Memang akan diberkati, tetapi akan ada banyak juga penderitaan dan kesusahan. Ini harus kita tahu. Nggak hanya berkat. Nanti sebab kalau hanya berkat ternyata nggak diberkati, kecewanya luar biasa. Banyak orang yang keluar dari gereja itu karena kekecewaan, saudara. Pendetanya kalau bilang diberkati, ternyata nggak diberkati, malah bangkrut, susah. Akhirnya bilang apa? Alah, pendeta nih gajah diblangkoni, kok gajah diblangkoni? Bukan ya, gedebus itu kan. Ngomongnya berkat, ternyata buktinya di rauno. Nah, saya mau ngomong saudaraku, memang ikut Yesus akan diberkati. Tapi berkat itu bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Mengikut Yesus bukan hanya berkat yang kita harapkan, tapi kita juga harus siap menanggung penderitaan, siap menanggung kesusahan. Karena kita mengikut Yesus, upahnya besar di surga. Amin. Ilustrasinya nanti akan jadi satu di poin yang ketiga. Saya harap bisa selesai khotbahnya hari ini, ya. Jadi ilustrasinya nanti sabar. Sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas, satu, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yang kedua, siap menderita. Yang ketiga, siap berkorban. Ya, cara menjadi orang Kristen berkualitas adalah harus berani melepaskan diri dari segala milik. Artinya harus siap berkorban. Ayat 33 tertulis berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ternyata ikut Yesus bukan hanya mendapat beru, tapi rela melepaskan. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen, yang tidak banyak diajarkan oleh para pengajar, oleh para pendeta. Mereka hanya diajarkan mendapat. Tapi Yesus bilang, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, baca sama-sama, tidak dapat menjadi muridku. Jadi gak hanya kita mendapat, tetapi kita juga harus rela dan siap melepaskan.
Siap melepaskan Bapak Ibu? Ya. Jangan hanya kalau pagi siap melepaskan, tapi siap melepaskan apa yang kita punya karena Yesus. Saudara, poin ini hampir sama dengan poin yang kedua. Namun penekanannya pada kesiapan dan kesanggupan kita untuk melepaskan segala sesuatu yang kita punya. Sebab kebanyakan orang akan menjadi sangat marah ketika apa yang dimilikinya diambil daripadanya. Saya membimbing banyak orang ketika, situasi pandemi kemarin. Banyak orang gak siap. Diambil istrinya, diambil suaminya, diambil anaknya. Teman-teman dari ada gereja yang dekat, istrinya diambil. Pak pendeta itu saya dampingi, saya temani sampai dia bisa menerima kenyataan. Sekarang udah pensiun, sudah emeritus dan sudah pindah pulang ke Magelang. Saya ikut mengantarkannya dan saya serahkan kepada keluarganya. Saya ikut dengan majelis dari gereja itu sebagai rasa empati saya kepada beliau, karena waktu itu beliau betul-betul begitu, apa istilahnya, terpukul luar biasa, marah. Dan pelayanan berpuluh-puluh tahun di gereja itu, tapi tiba-tiba istrinya dipanggil dengan cara seperti itu, marah. Namun menjadi orang Kristen berkualitas, kita harus bisa melepaskan semua milik kita, karena pada dasarnya kita tidak punya apa-apa, saudara. Pada dasarnya semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Uangmu Tuhan punya, sawahmu Tuhan yang punya, istrimu, anakmu, suamimu, siapa yang punya? Orang tuamu siapa yang punya? Tuhan yang punya. Kita hanya dititipi, diminta mengelola. Kalau Tuhan sudah waktunya mengambil, kita nggak bisa bilang jangan dong Tuhan. Kita hanya bisa, ya udah Tuhan, kalau ini milikmu, dengan legowo kita siap melepaskan apa yang bukan milik kita, karena semua yang ada pada kita, termasuk jabatan, termasuk pangkat, termasuk apa saja yang kita punya hari ini, itu adalah milik Tuhan. Amin. Jangan takut. Saya nggak akan pernah mengajar saudara untuk karena harta itu milik Tuhan, maka serahkanlah ke gereja ini. Enggak. Amin. 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 Ya. Enggak. Kalau Tuhan minta, nah baru tidak harus ke gereja ini. Kadang-kadang Tuhan minta harta kita. Bisa ke tetanggamu yang kekurangan, Tuhan minta hartamu. Setuju? Halo? Wah, saya nggak boleh subjektif mentang-mentang pendeta di gereja ini lalu bilang pada saudara-saudara, hartamu semuanya Tuhan minta diberikan ke sini. Oh enggak. Tuhan bisa minta hartamu, tapi saudara, Tuhan mau salurkan itu ke tempat yang tepat. Kalau hari-hari ini banyak yang sedang mengalami bencana kebanjiran, Tuhan sedang meminta sedikit berkatmu. Yuk, salurkan uangmu ke sana. Amin. Amin. Aminnya kok kayak nggak setuju. Nggak hanya ke sini, saudaraku. Rata-rata pendeta ngomongkan ke gerejanya, saya enggak. Silakan buka mata panjenengan, buka telinga panjenengan. Mana daerah-daerah membutuhkan uluran tangan, Tuhan membutuhkan uangmu, sudah bisa salurkan ke sana. Amin.
Kita harus bisa dan sanggup melepaskan harta kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita sendiri untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan meminta nyawa kita, saudara, siapkah saudara memberikannya kepada Tuhan? Siap? Nun sewu, engkang para sepuh siap. Yang muda-muda ini. Siap, gitu ya. Siap enggak? Saudara, saya bukan lagi nakut-nakuti. Saya minta panjenengan semakin perkuat doa panjenengan. Karena tahun-tahun ke depan bagi kekristenan tidak semakin mudah. Ya, bagi kekristenan tidak semakin mudah. Saya senang sekali mengikuti channelnya Joseph Paul Zhang. Dia kalau menganalisa jarang jauh meleset. Dia berkata bahwa Indonesia bersyukur mestinya karena yang menang Prabowo Gibran. Saya nggak tahu pilihan saudara siapa. Tolong jangan tersinggung kalau saudara kemarin milih yang lain. Amin. Bersyukur karena Prabowo Gibran yang jadi. Paul Zhang berkata, meskipun Pak Prabowo Gibran yang menang, orang Kristen sedikit lega, penganiayaan diundur lebih panjang. Tetap hati-hati, akhir tahun 2024, awal tahun 2025, Indonesia bisa jadi antikris yang sangat keras menganiaya orang Kristen. Karena Prabowo musuhnya banyak. Makanya saya bilang, yuk berdoa. Amin. Yuk berdoa. Jangan leha-leha sekarang. Saya berharap saya siapkan anak-anak. Kamu gak boleh menyerah, tidak boleh menyangkal Yesus. Kemarin tanya sama anak-anak yang ikut katekisasi, gak boleh menyerah, gak boleh sangkal Yesus. Meskipun golok atau senjata di depan bapakmu, ibumu, lalu kamu disuruh sangkal Yesus, bapakmu hidup, kamu bilang, saya tetap ikut, percaya Yesus. Walaupun nyawa taruhannya. Kita mau saksikan video ini, tolong Mas Mul dibantu. Saya terinspirasi dengan lagu ini. I have decided to follow Jesus. Kisah di balik lagu mengikut Yesus keputusanku. I have decided. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu yang saya nyanyikan tadi pasti sudah tidak asing bagi kita umat Kristen, bahkan sangat familiar. I have decided to follow Jesus, atau mengikut Yesus keputusanku. Lagu yang sederhana namun indah. Lagu yang sering kita nyanyikan di persekutuan kita. Tapi apakah kita tahu kisah pilu di balik lagu itu? Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa kecil bagian timur India. Desa tersebut dihuni oleh beberapa suku yang masih berdiri. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka yang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sudah menerima Yesus tersebut untuk diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan mati." Pria itu tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya.
yaitu penggalan lagu yang dia ciptakan sendiri ketika dia pertama kali mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka pada saat itu juga kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang tidak berdaya, dan akhirnya mati. Tidak sampai di situ saja, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tapi sekali lagi, bukannya menyerah, pria tersebut justru mengucapkan kalimat, though none go with me, still I follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Sekejap saja, setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk menyangkal Kristus dan berbalik dari imannya itu. Tetapi dengan mantap pria itu berucap, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Ternyata itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada saat itu, ternyata kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang pesat di daerah itu. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dibantai. Di sana dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh warga, dan perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Kata-kata dari pria itu pun diubah menjadi suatu lagu him yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds.
Kesaksian dari kisah lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Saudara, mengikuti Yesus memang tidak mudah. Saya tidak pernah menjanjikan yang manis-manis saudara mengikuti Yesus. Bahkan saudara harus siap menderita, siap berkorban, walau itu nyawa taruhan.